Kembar siam yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil dilakukan. Lalu bagaimana kondisi terkini bayi Muhammad Karunia? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Ketua Tim Dokter Operasi Kembar Siam RSUD Provinsi NTB sekaligus dokter spesialis bedah anak, Dr. Sunanto. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Baik, terima kasih sudah berkenan berbagi informasi bersama kami. Dokter, bayi Muhammad Karunia kemarin baru saja selesai menjalani rangkaian proses operasi. Nah, bagaimana kondisi bayi Karunia yang paling akhir saat ini, dok? Terima kasih. Alhamdulillah berkat doa kedua orang tuanya beserta masyarakat NTB, operasi berjalan dengan sukses. Dan sampai dengan tadi pagi, alhamdulillah kondisi untuk bayi Karunia ini stabil. Sudah stabil dan operasi berjalan sukses dan tentu saja disambut rasa syukur oleh kedua orang tua. Dok, bayi Karunia ini kan diketahui mengalami kondisi parasitik esophagus conjoint twin ya. Ini bisa dijelaskan, ini kondisi seperti apa dan apa penyebabnya? Ya, ini karena ada menempel. Jadi antara bokong dari bayi yang normal dengan yang parasit itu menempel. Dan uniknya lagi pada bagian yang menempel ini itu didapatkan ada 3 ginjal, yang 2 itu punyanya yang normal, kemudian yang 1 ini punyanya yang parasit. Baik. Kemudian ada juga bagian VU-nya, kandung kemihnya itu ada 2, 1 punyanya yang host, 1-nya punyanya yang parasit. Kemudian ada 2 tangan, yang totalnya ada 4 ya, yang 2 punya normal, yang 2 punyanya yang parasit, dan 2 kaki yang punya parasit, seperti itu. Lalu ada sebab khusus nggak, dok, sih sebenarnya bayi ini bisa mengalami kondisi seperti ini? Kelainan karena pada waktu pemisahan, pada waktu di kandungan itu. Nah, saya yakin ini juga bukan kondisi yang mudah begitu. Dokter sendiri berjibaku, ada 16 dokter ya yang diketuai oleh dokter sendiri yang berjibaku menyelamatkan bayi ini yang menderita kembar siam dempet begitu ya, boleh dikatakan. Seperti apa persiapan tim dokter, dok? Bisa dijelaskan melalui operasi sebelum melakukan operasi ini? Ya, persiapan kita insya Allah cukup matang ya. Kurang lebih selama 1 bulan sebelum operasi kita sudah berkoordinasi dengan tim Kembar Siam Dr. Sutomo. Kemudian 2 minggu sebelum hari H kita sudah mempersiapkan bayi ini sampai dengan kemarin. Sebelum kita lakukan operasi pun persiapannya juga sudah kita matangkan. Jadi mulai masuk OK itu jam 7 dan alhamdulillah selesai itu jam 22.30. Baik. Selama menjalani operasi, apakah ada kesulitan yang ditemui oleh tim dokter? Ya, ini kan kondisi yang langka dan secara anatomi itu juga berbeda strukturnya. Jadi mulai kita harus mencari pembuluh darah yang memberi makan untuk yang parasitnya. Ini juga kita kesulitan. Kemudian pada waktu kita mengidentifikasi mana ginjalnya yang punyanya host dan mana yang punya parasit, ini juga kita kesulitan, dan memisahkan VU-nya juga kita susah. Kemudian pada waktu kita melakukan rekonstruksi untuk kelaminnya itu juga kita harus merekonstruksi tulang panggulnya, seperti itu. Cukup banyak juga berarti kesulitan-kesulitan yang dihadapi, namun alhamdulillah saat ini bayi dalam kondisi sehat begitu ya, dalam kondisi selamat dan patut disyukuri. Dok, setelah sekarang berhasil, perawatan seperti apa sebenarnya yang diperlukan oleh bayi ini? Untuk selanjutnya kita tetap mengevaluasi kondisinya, kita berharap tetap stabil sampai seperti sekarang. Pertama kita tentu harus lihat vital sign-nya, kemudian luka-luka pada luka bekas
kita operasi kemarin. Ya mudah-mudahan aja tidak ada gangguan ataupun luka infeksi pada operasi ini. Baik. Artinya kira-kira berapa lama lagi bayi ini akan dirawat intensif di rumah sakit, Dok? Insya Allah mudah-mudahan aja bisa stabil ya. Kita tidak bisa menentukan ya batas waktunya ya. Mudah-mudahan antara 3 sampai 5 hari ke depan pasien ini bisa stabil seperti itu. Masih ditunggu 3 hingga 5 hari ke depan begitu ya. Yeah. Ada pesan-pesan terakhir, Dok, yang ingin disampaikan dengan berhasilnya tim dokter melakukan operasi bayi kembar yang siam ini yang cukup sulit. Ada pesan-pesan terakhir, Dok? Ya, pesan kita sebagai dokter bedah anak Indonesia, pesan kami adalah untuk semua orang tua yang memiliki anak-anak dengan kelainan khusus seperti ini tidak perlu takut. Kita sebagai dokter bedah anak siap untuk memberi bantuan seperti itu. Baik, jadi tidak perlu khawatir. Ini bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan begitu besar begitu. Namun satu lagi, Dok, saya ada pertanyaan sedikit soal biaya perawatan sendiri. Sejauh ini adakah informasi soal ini, Pak, Dok? Masalah pembiayaan, saya sebagai dokter tentunya tidak begitu tahu ya. Itu dari pihak rumah sakit ya, begitu, Dok ya? Iya, betul. Nanti kita akan konfirmasi lebih lanjut kalau begitu untuk soal biaya ini ke pihak rumah sakit, dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk semua tim dokter yang telah berhasil mengoperasi dengan lancar. Ada 16 tim dokter termasuk dokter juga yang saat ini sudah bisa menjaga bayi tersebut dalam kondisi selamat hingga operasi berjalan lancar. Baik, terima kasih dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah di Nusa Tenggara Barat, Dr. Sunanto, telah berbagi informasi di Kompas Siang. Terima kasih, Dok. Yes, terima kasih.